Bos, coba makan tahu bau. Oke, ini yang terakhir. Nona, kamu kebetulan aja. Penerus grup Huo dia dinobatkan sebagai pria paling ingin dinikahi sehaian tahun ini. Dia mahal, misterius, dan kaya hahaha. Kayaknya pasti mahal banget gelar ini. 99%-nya habis buat biaya sendiri. Sepertinya bos kecil yang belum pernah kutemui ini agak sombong. Berhenti di sini. Kenapa kamu tidak bawa mobilnya kembali ke kantor? Baik, Pak Huo. Mungkin tidak ada yang lihat. Kalau ada yang tahu kalau aku ini Presiden Huo ternyata suka makan jajanan pinggir jalan, pasti jadi bahan ledekan. Hei, aku mau beli tahu bau 15 yuan, aku yang bayar. Tidak, tahu bau ini punyaku. Aku sudah bayar, tunggu yang berikutnya. Ini yang terakhir. Kamu bayar dulu. Yang satu bilang duluan, kalian urus sendiri. Oke? Bos, untuk tahu bau ini aku bayar 3 kali lipat harganya. Kamu ngerti nggak? Yang datang duluan, dilayani duluan. Bos, kasih tahu baunya ke aku. Aku bilang duluan. Siapa sih yang masih butuh uang untuk beberapa tahu bau? Aku juga sudah bayar. Tapi dia bayar 3 kali lipat atau kamu yang rugi. Uangnya aku kembalikan. Kasih aja taunya ke dia. Buat aku menderita. Kakakmu menyewakan rumahnya ke rumah kita. Dan kamu setuju? Kakakmu sudah mengambil semua hal baik di dunia ini. Nggak apa-apa, apa menderita itu berkah buat adikku. Rumah ini punya kita. Kakakmu mengusir keluarga kita bertiga. Kamu juga nahan. Sudahlah, biarkan mereka tinggal dulu. Rugi itu berkah. Ibu, ayah sudah tiada, tapi kita masih hidup. Rumah kita diberikan begitu saja ke tante. Lupakan ayahmu sudah tiada. Masih peduli apa lagi? Kasih saja ke mereka. Menderita itu berkah. Aku nggak setuju dengan itu. Aku nggak setuju dengan itu. Aku nggak setuju dengan itu. Ayah pergi dan menderita seumur hidup. Ayah rugi uang, rugi rumah. Siapa yang mau nikmatin berkah ini? Mulai sekarang, nggak ada yang mau aku menderita. Nggak ada yang mau aku menderita. Perutku lagi nggak enak, nggak bisa makan. Bung, kan kamu laki-laki. Biarin dia pergi. Aku yang bayar, barangnya punya aku, kenapa harus ngasih? Xuan Zhou itu ayahmu. Dulu aku orang yang paling kamu cintai. Asal kamu mau melepaskannya. Orang yang kamu cintai dan yang mencintaimu masih di sampingmu. Cuman ganti status aja. Ayahmu gengsi. Bisa nggak kamu lepaskan dia? Dia yang gengsi, aku nggak. Oke. Aku lepas. Cuma sekali ini, apa yang jadi milikku di hidup ini, besar atau kecil, aku nggak akan pernah lepas. Aku yang bayar. Barangnya punyaku, jangan pernah lepas. Tunggu, aku kasih 1.000 di, aku ambil tahu busuk ini. 1 tahu semua? Aku kasih 1.000 dolar, kamu kasih tahu busuknya ke aku. Hei, oke. Nggak apa-apa, asal jangan ngasih duit. Ayo, scan kodenya. Selesai. Hari pertama lapor ke Huos, aku dapat 945 yuan. Sepertinya presiden baru ini sangat antusias padaku. Ingat 2 hal. Pertama, jangan pikirkan Xiao Huo. Kalau tidak, kamu akan mati dengan buruk. Kedua, jangan beritahu siapapun. Kamu sepupuku. Mengerti.
Oke. Masuk. Pak Huo, ini sekretaris baru Anda. Hasil investigasi menunjukkan dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Praktis dan pekerja keras. Ini CV-nya. Kamu keluar. Suara ini, kenapa kamu mirip orang yang mencuri tahu tuna busukku? Nggak mungkin. Masa si Xiaohuo makan sesuatu yang bau begitu? Xiao Leiyin. Ada yang bisa saya bantu, Pak Huo? Rencana acara tahunan tahun ini harus direvisi. Kamu yang merampas tahu busukku, si jelek yang nggak mau rugi. Iya, aku, Pak Huo. Dia itu mahal, misterius, dan kaya. Wajah yang berwibawa. Bos baru memang seperti ini, menyenangkan dipandang. Aku paham. Kamu mengenaliku, kalau dia ngomong, gimana aku bisa menjaga citra berharga dan misteriusku? Hahaha. Anting berlian. Kamu yang merampas tahu busukku. Ini namanya perampokan. $1.000 untuk anjingnya. Kamu mau apa? Uang yang kamu berikan dengan sukarela. Aku takkan mengembalikan sepeser pun. Aku peringatkan kamu. Kamu harus berani bilang ini. Aku mau kamu terlihat baik. Tuan Huo, kamu adalah hantu grup Huo. Tuan Huo yang misterius, tampan dan kaya itu, 1.000 yuan itu cuman uang yang kamu bayar untuk tahu busukku. Kerahasiaan itu harga lain lagi. Orang terbalik seperti kamu. Kalau aku jual beritanya ke paparazi di luar, itu pasti laku dengan harga mahal. Percaya atau tidak, aku akan pecat kamu sekarang juga. Oke, kalau begitu, pecat saja aku. Aku akan jual beritanya ke paparazi sekarang. Dan seterusnya. Sebutkan harganya. Ya, karena kamu bilang begitu. Atau gajinya digandakan. Selama aku tidak berhenti kerja, kamu takkan pernah bisa memecatku. Kamu dengar apa yang kamu ucapkan, gaji digandakan di hari pertama kerja. Menurutmu itu mungkin? Lalu kamu, sebagai pewaris terhormat keluarga Huo, orang terkaya yang ingin dinikahi para gadis di kota, kamu dan orang biasa sepertiku berebut tahu busuk untuk dimakan. Menurutmu itu masuk akal? Kalau bukan karena muka, aku akan terbebani oleh gadis ini. Oke, aku janji padamu, gaji digandakan. Aku masak sup. Kamu lagi ngapain? Jangan salah paham. Jangan salah paham. Kami nggak ngapa-ngapain. Apa kamu sekretaris baru di Xuanzhou? Tanggal 28 bulan ini. Iya, saya sekretaris baru Tuan Huo. Kamu keluar. Ternyata benar, nggak ada yang bisa goyahkan posisiku di hati Xuanzhou. Baik Tuan Huo. Kamu balik buat apa? Aku lagi ngomongin kamu, Bu. Sopnya udah dikirim, masih aja nggak pergi. Ibu muda ya ibu muda. Ternyata ini cerita ibu tiri yang nggak bisa dicintai. Kalau gitu, aku nggak ganggu kerjaanmu. Jangan lupa minum SOP-nya. Sekretaris kecil bawa keluar barang ini. Tapi ini kan buatan ibumu sendiri. Sayang buang, kamu aja yang minum. Terima kasih banyak Tuan Huo yang baik hati. Kalau gitu, aku nggak sungkan. Sopyu ini pasti sangat bergizi. Aku taruhan 3 hari. Tanggal 28, asisten kepala baru pasti pergi. Aku dan Tuan Huo itu kan es misterius berusia ribuan tahun yang dingin di permukaan, atau skala buff Virgo, tanggal 28, 3 hari lagi, kamu pasti pergi. Kalau gitu,
Aku taruh 300, dia pergi besok. Mungkinkah si tanggal 28 ini pengecualian? Aku yang bakal gedein. Aku taruhan dia bisa tahan seminggu. Aku taruh 10.000. Taruhan aku nggak bakal pergi. Kamu tidak tahu? Kamu sekretaris ke-28 Pak Huo bulan ini kan? Beberapa yang pertama masih terkait dengan keluarga Huo. Pergi dalam setengah hari. Sama sekali tidak. Aku lahir dengan fisik manajer. Semua pemilik perusahaan yang pernah ke sana. Mereka memperlakukan aku seperti bidadari. Bahkan jika aku berhenti, aku juga yang memecat bosnya. Tidak ada bos yang memecatku. Apa kamu raja mulut pedas? Kamu spesial. Bisa dibandingkan dengan orang yang dekat dengan keluarga Huo. Aku serius. Bahkan jika mereka saling terkait, Pak Huo tidak memberi mereka sup kan? Sup ini diberikan bosku padaku. Sup yang Bu Shiyu kirim untuk Pak Huo itu, untuk kamu minum. Kamu selesai. Xuanzhou, kamu benar-benar merebuskan sup untukku sehari semalam. Untuk si cewek bau itu. Baiklah, kamu yang urus dia kan? Kalau begitu aku bunuh dia. Bu Shiyu, silakan lewat sini. Xiao Lein hari ini, aku benar-benar nggak suka. Bu Shiyu, jangan khawatir. Orang yang tidak kamu sukai, aku akan memberinya mimpi buruk. Hidup di neraka. Pas banget. Hari ini, Departemen Proyek akan membahas perpanjangan kontrak dengan Huanan Qian. Aku mengatur Sekretaris Zhou untuk pergi. Pak Qian, itu si cantik kota yang suka kerjasama dengan tempat kerja. Qian Manjiang si setan yang main game cabul. Ya, itu dia. Ku dengar. Terakhir kali seorang karyawati perusahaan kecil jadi gila. Pak Qian keluar banyak uang untuk menutupi masalah. Ya, Sekretaris Pak Huo pantas dapat perlakuan seperti itu. Sekretaris Zhou, negosiasi bisnis malam ini dengan Pak Qian dari South China Technology. Kamu yang ikuti. Boleh aku ikut? Namun, sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lembur itu 2 kali upah per jam. Jika kamu bisa menyelesaikan makan malam bisnis perusahaan malam ini, mari kita bicarakan soal lembur. Cuman urusan bisnis biasa. Sekretaris Zhou, Tuan Qian itu orangnya sangat mesum. Karyawan wanitanya yang pernah ketemu paling-paling cacat atau jadi gila. Sebaiknya kamu cari alasan untuk tidak pergi. Tidak mungkin, masyarakat sekarang bahaya sampai segitunya. Kebetulan malam ini aku tidak ada acara. Kalau pergi, kan ada tunjangan. Aku tidak rugi. Dengerin kata mereka saja. Tuan Qian itu katanya suka sekali menyiksa karyawan wanita yang cantik dan muda. Katanya dia punya 18 cara untuk menyiksa wanita. Semakin dia menyiksa orang, semakin dia senang. Ini bukan manusia. Iya, menurut sumber terpercaya, si Tuan Qian itu suka minum anggur lemak wanita. Katanya bisa menciptakan kehidupan. Wanita manapun yang berani menyinggungnya, dia minum anggur jari abadi. Bulan lalu ada satu yang jadi gila. Ah, serem banget. Lalu kenapa manajer Shu menyuruhku pergi? Dia mau menjahati aku. 80% kamu minum sup Tuan Huo membuat Nyonya Sri kesal. Jadi manajer Shu mau menjebakmu. Kamu, Su Fangfang, dulu tidak bisa melihat kebaikanku, sekarang malah menghitung urusanku untuk keuntunganmu sendiri. Dia benar-benar melakukannya. Tapi, bukannya wanita penjaga itu ibu kecilnya Pak Huo? Dulu, dia juga jadi sekretaris Pak Huo selama 5 tahun. Katanya, dia masih jadi bulan putihnya Pak Huo. Tapi kemudian nikah sama bapaknya. Benar-benar edan. Pak Huo terlalu menyedihkan. Bulan putih jadi ibu kecil. Kalau tidak, menurutmu kenapa banyak orang nggak bisa betah? Ada yang gue nggak mau mereka betah. Jadi sekarang harus gimana? Jujur saja, aku cuma mau kamu mundur. Berhenti kerja sekarang. Setidaknya nyawamu selamat. Aku pengen berjuang lagi. Aku baru aja ngobrol sama Pak Huo. Gaji double. Gajimu double? Langsung dapat gaji double di hari pertama kerja. Pak Huo benar-benar spesial sama kamu. Spesial. Iya, Xiao Huo pasti spesial sama aku.
Haha, aku nggak takut lagi. Aku akan lakukan. Ah, kamu mau jebak aku. Tunggu dulu, aku mau korupsi uang dulu. Cuman alarm palsu. Aku malah lupa soal senjata rahasia Pak Huo. Apa yang aku takutin? Pak Huo adalah kartu asku. Kalau berani macam-macam sama aku, kamu bakal mati. Halo Pak Huo, kamu di mana? 5 menit. Oke Pak Huo, aku tunggu di ruang privat. Ada kejutan besar. Pak Huo, aku ajak kamu nyanyi malam ini. Ada kejutan misterius buat kamu. Kamu minta aku nyanyi, kejutin aku. Ya, kamu harus datang. Dijamin bikin kaget. Kejutan besar. Sekretaris Joe, jangan coba-coba bohong padaku. Kalau tidak, besok kamu keluar dari sini. Halo? Gagal, aku harus merebut kembali sebuah kota. Maaf, macet di jalan, jadi aku terlambat. Yo, kamu sekretaris Joe? Ya, Tuan Qian. Ini Sekretaris Kiao. Sepupu, dari sekilas lihat ini bukan situasi serius. Kamu sengaja bikin aku kesal? Aku akan urus kamu. Aku kasih kesempatan ini sebagai sepupu. Kamu temani Tuan Qian. Kurang dari 9. Tuan Qian sudah menunggu lama. Cepat, hukum dirimu sendiri 3 gelas. Minta maaf ke Tuan Qian. Ah, jangan. Aku bawa mobil hari ini. Aku tidak bisa minum. Kamu bisa cari supir kalau bawa mobil. Aku, South China Technology dan Grup Huo. Tapi ada perjanjian kerja sama 3 miliar. Kamu tidak minum anggur ini? 3 miliar ini bagaimana aku lanjutkan? Aku tidak akan perpanjang. Kinerjamu tidak memenuhi standar. Aku mau kehilangan pekerjaan. Benar, Sekretaris Joe. Kontrak lebih dari 3 miliar dolar gagal. Kamu sanggup tanggung? Cepat, hukum dirimu sendiri 3 gelas. Biar Tuan Qian tenang. Tidak. Aku minum cefalosporin sebelum berangkat hari ini. Aku bisa mati kalau minum. Mati tidak mempengaruhi minatku. Saat permainan selesai, kubur orangnya di tanah. Berapa kompensasi yang keluarga kamu mau? Aku kasih 2 kali lipat, jangan khawatir. Minum sekarang. Kamu tahu kamu datang untuk rugi hari ini, nak. Malah makan cefalosporin. Kamu yang cari masalah sendiri. Bukannya semuanya tentang uang? Kalau kamu buat aku senang. Aku kasih sebanyak yang kamu mau. Kalian kemari. Buka kotaknya. Asal kamu minum. Uangnya semua untukmu. Semakin banyak kamu minum, semakin banyak uang. Kalau tidak minum, maka aku akan ambil jarimu. Potong satu persatu. Lalu taruh di toples untuk buat anggur. Biar telapak tanganmu jadi kaktus. Tidak minum, aku tidak minum, aku tidak minum. Tuan Huo, kamu di mana? Pak Huo, di mana Bapak? Naik ke atas. Terburu-buru banget pilih tempat kayak gini. Dia mau menggoda aku, jebak aku lagi. Sekretaris kecil, lebih baik kamu jangan punya pikiran macam itu. Kalau tidak, jangan tunggu sampai besok malam ini juga aku buka pintunya. Gimana, Sekretaris Joe? Kamu minum, kamu dibayar. Atau mau kupotong jari kamu dengan pisau, dipotong satu-satu. Kamu minum saja. Bukannya kamu paling cinta uang? Dapat uang lagi. Dan kontrak perusahaan tetap aman. Nggak rugi. Cuma minum, lepas baju, dan santai-santai aja. Aku mau telepon dulu. Halo. Kenapa nelpon sekarang? Yang penting temani Pak Qian dengan baik. Canggung, gimana minum? Enggak, aku nggak minum. Lepasin aku. Gak ada orang lain. Asal kamu mau aku beli, uangnya semua buat kamu. Ayo minum. Ibu Xiu, Sekretaris Joe kali ini tamat. Pasti bakal terbaring di rumah sakit 10 hari setengah bulan. Kerja bagus. Jalang.
berani saingan sama aku. Pak Kian, aku orangnya Pak Huo. Bapak mempermalukanku seperti ini. Nggak takut Pak Huo marah? Pak Huo, apaan sih? Dia cuman kasih aku grup Kian yang terhormat sepatu Cian Manjiang. Kamu cuma sekretaris kecil. Jangan-jangan kamu pikir dia beneran peduli sama kamu. Paling-paling dia cuman main-main sama kamu. Aku kasih kesempatan terakhir. Aku nggak minum. Minum atau enggak? Jangan minum anggur hukuman. Seseorang tahan jalang ini untukku. Aku mau potong jarinya satu-satu. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu yang minta. Huo Xuanzhou, selamatkan aku. Berhenti. Bapak Huo, Cian Manjiang, kau benar-benar nekat, orang yang berani menyentuhku. Bapak Huo, mengapa Anda datang sendiri? Kalau bilang dari tadi, saya pasti pergi. Bapak Huo, mengapa Anda datang ke sini? Jangan takut, saya di sini. Saya yang menanganinya. Bapak Cian, sebelum dia mulai, pernahkah Anda menghitung aset grup Kian? Apakah cukup untuk menyelesaikan ini? Bapak Huo, ini semua salah paham. Jika saya tahu Sekretaris Zhou adalah orang Anda sudah di sini. Bahkan dengan 10 nyali, saya tidak berani. Saya juga tidak bisa melakukannya. Bapak Cian, Anda takut para bangsawan sudah lupa terlalu banyak hal, kan? Saya baru saja mengingatkan Anda secara khusus. Bilang Bapak Huo akan segera datang. Tolong jangan mempermalukan saya. Tapi Anda bilang bahkan, jika Bapak Huo datang juga kepada keluarga terbesar kedua di Haiyan Grup Kian, sepatu Cian Manjiang. Apakah Anda lupa itu? Saya bercanda. Bapak Huo, saya hanya bercanda dengannya. Bagaimana kalau ini? Penandatanganan tindak lanjut akan meningkat 5 poin. Orang-orang saya masih berkhayal untuk berbicara dengan saya tentang kerjasama. Tidakkah Anda tahu apa yang terjadi jika Anda menyinggung saya? Rencana apa yang Anda buat? Mimpi di siang bolong. Tuan Huo, aku salah. Aku nggak kenal Tarzan. Aku nggak punya mata asal kamu lepaskan aku. Aku terima semua syarat yang kamu kasih. Tuan Huo nggak mungkin nolak uang 5 poin. Dapat tambahan total 10 juta. Pewaris Huo yang terhormat misterius, ganteng, dan kaya raya pria yang paling diidamkan cewek-cewek di kota. Harusnya menarik buat aku, kan? Apa aku kelihatan kayak orang yang kekurangan recehan begini? Enggak kekurangan. Apa Huo kekurangan partner? Enggak kekurangan. Aku yang kekurangan. Grup Kian kami yang kekurangan Tuan Huo. Demi persahabatan 4 generasi keluarga Kian dan Huo. Jangan marah soal kerjasama kita kali ini ya. Udah, jangan banyak bacot. Kamu mukulin orang aku, kalau hari ini nggak kasih penjelasan yang memuaskan, kamu bisa aja masuk. Aku bisa bikin kamu dikeluarin berkeping-keping. Hei Tuan Huo, aku salah. Aku tidak punya mata. Aku tidak kenal Tarzan. Aku bodoh, ini salahku. Tolong maafkan aku. Maaf, aku salah. Aku salah. Ini salahku. Aku minta maaf. Tuan Huo, aku baru saja menampar Sekretaris Kiao dengan murah. Aku bayar kembali sekarang. Apa 20 tamparan cukup? Tidak sakit, 20 tamparan dan selesai Tuan Huo. Tuan Huo, tolong maafkan aku. Tuan Huo, apa yang kau inginkan dariku? Ku dengar kau suka minum anggur tulang terlipat. Buat 2 gelas anggur ulang tahun untuk dibuat anggur dan cicipi. Apa? Pria yang diam-diam makan, tahu busuk, ada sisi dingin seperti itu. Tuan Huo, Lakukan. Tuan Huo. Hei, kalau aku tidak melakukannya, apa yang terjadi? Dingin, 10 besar harus bangkrut. Tidak sama sekali tidak.
Asalkan Tuan Huo bisa menepati janjimu, aku akan. Ah, tunggu sebentar. Ada apa? Aku ngerasain darah. Aku takut. Aku penakut. Kamu penakut. Oke. Sekretaris Joe nggak bisa lihat tisu toilet berdarah. Aku simpanin buat kamu. 4 generasi keluarga Hokiao. Hubungan nggak bisa diputus cuman karena lu ngelakuin hal bodoh. Iya. Bapak Huo benar. Ini aku nggak punya mata. Terima kasih sudah melepaskan aku. Kita masih ikut kerja sama yang sebelumnya. Aku dapat 5 poin. Buat 20 poin, aku akan pertimbangkan perpanjangan kontrak. 20 poin. 20 untuk kasus ini. Grup Kian nggak cuman nggak dapat untung sama sekali, malah harus keluar 100 juta terbalik. Bapak Kian, 100 juta itu bisa buat pertahankan Kian dan Huo atau kerjasama antara keduanya. Kamu juga selamatkan 2 jarimu. Kerjasama ini nggak rugi kan? Masih ragu apa lagi? Nah, gitu dong. Hei, Xuanzhou, aku akan tanda tangani. Tanda tangan, aku tanda tangani sekarang. Urusanku selesai dengan 100 juta. Aku harusnya bersujud dan berterima kasih. Tanda tangan? Kita tanda tangan sekarang juga. Kalau gitu, suruh dia siapkan kontraknya. Bapak Huo tanda tangan kontrak dan pergi juga nggak terlambat. Mau tanda kontrak. Ya, sepertinya bisa. Kalau gitu buatkan kontrak. Jagoan banget nih. Silakan duduk dulu. Aku tanda tangani sekarang juga. Kamu nggak dengar kata abangku, kontraknya? Aku mau siap-siap. Ayo. Hai Xuanzhou, sampai jumpa lagi. Haha. Tahan. Santai, sakit. Nggak tahan ya, kok mukanya yang kena. Ah, rugi dong. 20 poin Pak Huo. Ini sama aja. Pak Kian kerja di perusahaan kita cuma-cuma. Kasih kita uang cuma-cuma? Bunganya berapa? Aku tahu orang-orang sepertimu yang lagi di atas angin. Bicara sedikit aja bisa bikin kamu kesal. Oke. Pak Huo, aku nggak mungkin berantem cuma-cuma, kan? Kamu kaya, aku miskin. Nggak bisa kasih aku paha ayam atau apa gitu? Hei, kamu kan tajir banget. Kasih yang jadi hakku. Kamu yang pertama kali merusakku. Gimana caranya aku merusak kamu soal uang? Aku udah hidup 24 tahun. Tetap polos. Aku nggak menderita. Aku nggak terima fitnah apapun. Masih dipakai? Jangan alihkan pembicaraan. Kamu bisa pecahin dulu buat aku. Kapan aku merusak kamu? Pas pertama kali kamu nyolong tahu bauku, kamu sukarela kasih aku 1.000 bulan buat nambah gajiku. Itu biar kamu tenang. Uang tutup mulut yang kamu janjiin mau kasih sukarela. Gimana caranya aku merusak kamu? Oke. Maksudku apa yang aku ungkapin kurang tepat. Kapitalis malah nggak ngalah ya? Ya, berarti aku minta komisi juga nggak berlebihan dong. Huo Group nggak akan perlakukan karyawan manapun dengan nggak adil. Kasih duit. Kasih. Makasih Pak Huo. Janji ya. Bapak Huo, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya akan mengajak Anda makan malam nanti. Saya tidak pernah makan camilan tengah malam. Ups, ayo pergi, ayo pergi. Kaki ini mau ditaruh di mana? Cari saja, tidak ada tempat untuk menginjak. Hati-hati, ayo pergi. Aduh.
Bapak Huo, pertama kalinya Anda diajak perempuan. Bagaimana perasaan Anda? Melihat pemandangan malam dengan angin berhembus. Apakah terasa sangat romantis? Hei, rambutmu mengenai wajahku. Kamu baik-baik saja? Ups, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi. Duduk, duduk. Wonton ini enak. Banyak bos besar yang mengendarai mobil mewah datang ke sini untuk makan. Tidak cocok di sini. Astaga, tidak ada yang melihatmu. Duduk, bos. 2 mangkok wonton. Oke, saya akan segera ke sana. Nona, ini wontonmu. Terima kasih. Pacar baru? Kali ini ganteng. Hei, salah paham. Ini bos saya. Bapak Huo, apakah Anda ingin cuka? Sudah berapa orang yang saya bawa bersama Anda? Sudah berapa orang yang kubawa bersamamu? Perhatikanlah anak kapitalis ini. Suka dengan Cinderella biasa macam aku. Nah, kamu mau jadi yang pertama atau yang terakhir? Apa? Kamu nggak suka sama aku, ya? Tebakanku benar. Jangan terlalu semangat anak orang kaya sepertimu. Biasanya nggak mungkin bisa dekat dengan Cinderella kelas bawah sepertiku. Untuk sementara, aku jadi baik, manis, dan murah hati daya tarik yang serba bisa. Dan itu masuk akal. Kamu terlalu banyak mikir, kamu pikir itu mungkin? Mungkin, kok nggak mungkin. Orang biasa sepertiku, sudah cukup untuk orang sepertimu yang ada di puncak piramida, bikin segar seumur hidup. Dasar kurang ajar, tebalnya minta ampun, itu urusanku, bodoh itu nggak lucu. Nah, karena kamu yang sebut soal suka ini, maka biar ku jelaskan padamu, istri masa depanku, haruslah putri orang kaya yang tepat, kamu jauh darinya. Oh, begitu? Itu salah pahamku? Kamu bikin aku kaget. Kupikir si kapitalis ini naksir sama aku. Delapan menit dia tidak berkata sepatah kata pun, terus makan. Apa yang baru saja saya katakan terlalu tajam, sakit sekali. Kamu tidak mau makan? Ah, jangan makan. Saya tidak menargetkan kamu tadi. Saya mengerti, Tuan Huo. Kamu tidak suka saya. Itu memang karena saya terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, rencana hidup saya adalah mengurangi kemiskinan dulu, sebelum menjadi kaya. Pria hanya mempengaruhi kecepatan saya dalam menghasilkan uang. Inilah alasannya dia diam selama 8 menit. Kesedihan karena ditolak oleh saya secara langsung tidak bisa diungkapkan. Cukup sedih, benar. Orang bijak tidak jatuh cinta. Apakah itu benar? Kamu pantas menghasilkan uang. Sebenarnya orang lain menyukai kata-kata saya. Saya tidak stres. Tapi Tuan Huo, kamu berbeda. Kamu tampan dan punya uang. Saya juga takut kamu akan mengambil inisiatif. Saya tidak sengaja menempatkan kamu di sini. Haha, tapi untungnya saya terlalu banyak berpikir. Saya harus menjadi pria yang sopan, jangan mengungkapkannya. Saya akan mengantarmu pulang setelah makan. Kamu antar saya pulang. Pak Huo, apakah Anda akan kembali ke perusahaan? Aku. Pulang. Aku baru saja menolak pengakuannya secara langsung. Jika kamu menolak lagi, dia akan mengirimku. Apakah dia akan pingsan sambil menangis? Masuk ke mobil. Hei aku. Karismaku yang sial. Siap berangkat. Hei. Bukankah Pak Huo yang paling menjaga gengsi? Wah, keluar dari mobil. Ada apa? Ups, keluar dari mobil. Keluar dari mobil dan tarik itu. Ups,
Turun. Oh, wah. Apakah mobilmu menggunakan listrik sebanyak itu? Sudah berapa lama dikendarai? Aku tidak bisa membawa 2 orang, Pak. Apa yang terjadi? Rekan, saya sedang dalam perjalanan. Mobil mogok. Aku menelepon kakakku dan memintanya datang membantu mendorong mobil. Ayo dorong, ayo bro. Cepat pergi. Terima kasih. Hei, berhenti. Tidak pakai helm, denda 50. Denda 50. Sekretaris Jojo. Pak Wo, silakan masuk ke mobil. Senjata cewek selahan ini berat banget. Oh, Lein, kamu pulang. Ma, kenapa belum tidur? Oh, aku khawatir kamu belum pulang. Hei, muka kamu kenapa? Merah banget. Oh, itu. Mukaku? Mungkin iya. Waktu aku pulang dari kantor tadi, tidak sengaja nabrak pintu. Masih merah? Hei, kayaknya aku nggak nabrak keras-keras sih. Aduh, kamu ini sudah besar masih aja nabrak-nabrak. Hati-hati. Tahu. Iya, tantenya mau menjodohkan kamu. Dia kaya raya. Kamu harus ketemu besok sepulang kerja. Orang baik apa lagi yang bakal tante jodohkan ke aku? Kalau bagus, sepupuku itu beberapa tahun lebih tua dariku. Aku yang kenalin dulu. Tantenya, aku yang kenalin karena aku nggak mau. Ini kan keluarganya sendiri, bukan sembarang orang. Musang memberi selamat tahun baru pada ayam. Nggak tulus. Hei, kamu ingat harus pergi kan? Ingat. Pak Huo. Bapak Huo. Hei, Bapak Huo cuman minum 2 cangkir kopi sehari. Asistennya setiap hari minimal menggiling buat 4 cangkir jadi. maksudmu apa? Maksudku kopi bapak kan nggak murah. 2 gelas sisanya terbuang percuma kalau nggak diminum. Boleh nggak? Ambil aja 2 cangkir kopi yang mau bapak minum. Oke, gimana? Bapak Huo nggak bakalan rugi. Cinta itu mau mengambil untung. Lupakan saja, aku sudah menolaknya tadi malam. Sakitin mukanya. Hari ini dia cuma mau minta 2 cangkir kopi yang sama kayak punyaku. Aku bisa menolak pengakuannya, tapi jangan ambil rasa sukanya. Mau minum ya minum aja. Terima kasih Bapak Huo. Kamu kayaknya senang terus tiap hari. Hei, yang penting punya sikap yang baik. Perusahaannya itu kayak Bali. Karena dia sangat menyukaiku. Nggak ada karyawan di dunia ini yang suka kerja. Dia anggap kerja itu liburan. Rasa sukanya yang tulus bikin aku malu banget. Bapak Huo, kalau gitu aku duluan keluar. Bapak lanjutin aja dulu. Oke. Oke. Rasanya beda. Sekretaris Joey. Oke. Rasanya beda. Sekretaris Joe. Kamu di sini kan? Aku datang kerja. Sekretaris Joe, kamu yang pertama. Pria sapi yang lolos dari tangan Tuan Kian. Kamu lihat, aku dikasih es semalaman baru bengkaknya kempes. Ini dia. Kenapa kamu kelihatan sangat kecewa? Ini wajahku. Enggak. Itu kabar burung online. Di luar ada puluhan. Karyawati yang disiksa Tuan Kian sampai masuk rumah sakit. Ada yang jadi gila, ada yang cacat. Kamu cuma kena tampar. Itu cuma keberuntungan. Kamu nggak tahu. Kemarin aku lihat Tuan Kian bikin minuman pakai tulang jarinya. Selesai. Jadi kamu memang sangat beruntung. Tepat saat Tuan Kian mau memotong tanganku kemarin. Tuan Huo datang tepat waktu. Tuan Huo. Loh, kenapa Tuan Huo datang? Sejak pulang ke Tiongkok, Tuan Huo tidak pernah ikut acara hiburan. Sepertinya Tuan Huo benar-benar memperlakukanmu berbeda. Sebenarnya, itu yang aku bisikan ke kamu. Apa? Tuan Huo panggil aku kakak diam-diam.
Panggil kamu kakak. Jangan bilang-bilang. Kalau sampai ada yang bocorin, kamu nggak bakal kaya-kaya. Nggak. Pokoknya nggak boleh. Sekretaris Kiao barusan bilang lagi minum silikon. Terus ini kopi khusus Pak Huo. Baru kali ini aku percaya. Mantan Bu Siyu aja pernah minum kopi Pak Huo. Hey. Gimana? Enak-enak nggak? Tekanannya pas nggak? Oke. Aku hari ini segar lagi. Hey, Erjian, aku ingat kamu taruhan sekretaris Kiao cuma bertahan sehari. Kamu kalah. Nah ini. Sekretaris Jo selamat. Sekarang ada dukungan Pak Huo. Aku nggak ngaku kalah. Kakak. Aku sangat percaya diri. Kakak Le. Mulai sekarang kami semua ngandelin kakak buat nge-backup. Santai aja, benefit kalian nggak bakal ketinggalan. Bu Xiu, aku nggak tahu Sekretaris Chiao pakai jurus rayuan apa. Bisa lolos dari Tuan Qian, tapi jangan khawatir, aku pasti bakal usir dia. Hei, tunggu bentar. Halo Pak Huo, kebetulan sekali. Kamu juga mau makan di kantin? Dia pasang radar di aku ya. Pak Huo, Ya sudah, Hei, kamu ngapain? Ayo masuk. Enggak. Pak Huo ke sekretaris Kiao. Lebih baik daripada si Nona yang nungguin. Iya, kita lagi peluk-peluk paha. Begitulah. Oke, Pak Huo sering makan di kantin karyawan. Iya enggak? Enggak sering. Oh, Pak Huo, boleh aku duduk di sini? sesukamu. Hai, Dazi, Xiaozi, Yitong, Erjan, cepat ke sini. Hahaha, jangan. Aneh sekali Tuan Huo tidak memakan orang. Lari mau kemana? Tuan Huo, coba dulu cocok atau tidak gitu. Kamu pergi kerja dulu. Hai, baik. Tuan Huo silakan pakai pelan-pelan. Cuman gigit sedikit, terus berhenti makan. Ini terlalu boros. Apakah Tuan Huo masih sesuai selera? Shanghai berterima kasih atas kepercayaan Tuan Huo. Kami harus berusaha sebaik mungkin untuk maju. Ngomong-ngomong, tolong ambilkan beberapa kardus. Hai, baik. Mau kardus buat apa? Aku mau lembur malam ini, jadi aku mau makan malam ini. Aku tidak menyuruhnya lembur. Dia pasti ingin berdua saja denganku. Lain kali kita makan bareng ya. Oke. Kalau gitu, kamu pulang duluan ya. Dadah. Halo Bu, hari ini aku harus lembur. Jadwal kencan butanya terpaksa dibatalkan. Baru kerja 2 hari sudah lembur? Iya, kalau nggak gitu mana mungkin bos kasih gaji 3 kali lipat? Tapi kan tante yang kenalin kamu buat kencan buta, kaya dan baik. Kalau nggak datang, kamu yang rugi. Iya deh Bu, aku kerja dulu ya. Tante, mana ada keluarga yang baik gini?
Aku aja mau makan sayur dedak aja susah. Tolonglah carikan jodoh yang bagus. Ayo pergi. Makan miluosi. Masuk. Pak Huo selalu izinin aku masuk ke kantor presiden. Aku akhir-akhir ini selalu patuh aturan. Datang pagi, pulang malam. Kerjaan juga beres. Kenapa suruh aku ke kantor? Aku masuk kantor presiden di jam segini. Kalau Kak Fang sama Bu Xiu tahu, nanti aku yang bakal diusir berikutnya dong. Lama-lama apa? Cepat masuk. Ya. Masalah sebesar apa yang tidak sengaja kubuat ini? Dia sampai menyuruh Tuan Huo sendiri mengingatkanku 2 kali. Tuan Huo, Anda mencari saya? Bukankah Sekretaris Zhou sedang lembur? Suruh dia datang ke sini. Sekretaris Zhou sudah pulang sepulang kerja. Dia pergi kencan buta. Kencan buta? Iya. Baru kemarin malam mengaku padaku. Kutolak. Besoknya sudah tak sabar pergi kencan buta. Tuan Huo, kalau tidak ada hal lain, saya keluar dulu. Keluar saja. Bukankah maksudmu mengentaskan kemiskinan dulu, baru menghilangkan pesanan? Bagaimanapun, rencana hidupku adalah mengentaskan kemiskinan dulu sebelum menjadi kaya. Pria hanya memengaruhi kecepatanku menghasilkan uang. Wanita pembohong. Mengapa aku di sini lagi? Kurasa pangsit ini tidak enak. Kau benar-benar tidak mengecewakanku, kan? Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, ya? Halo Pak Kian, ada yang menemukannya. Saya ambilkan sekarang. Perlakuan kasar terhadap kecantikan harus diutamakan. Tolong jangan bergerak dan mengancam lagi. Ancaman tidak berguna. Kamu sudah lama bersamaku. Kenapa belum juga belajar hal ini? Ya Pak Kian. Saya akan ajak si cantik ke sini sekarang. Kamu mau apa? Aku tidak punya uang. Berhenti. Bapak Huo. Kalau tidak mau mati, keluar. Urus saja urusanmu sendiri. Berdiri di sana, 1 langkah lebih dekat. Bahkan kamu. Saya menasihati kamu jangan cari mati. Ini Huo Xuanzhou, pewaris grup Huo. Yang di Haiyan itu menakutkan. Dia terutama suka memotong jari wanita. Bapak Qian yang minum anggur. Kamu tahu apa? Bahkan Bapak Qian melihat Raja Neraka hidup ini. Kamu harus memanggilnya ayah. Qian Gongzi, ayahmu. Oh tidak, Huo Xuanzhou. Apa yang harus saya lakukan jika Huo Xuanzhou dari grup Huo datang? Huo Xuanzhou. Dia adalah orang yang melakukannya sendiri untuk grup Huo. Mengapa dia di mana-mana? Berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Sepertinya saya tidak melihat orang lain. Hanya dia. Baik, suruh saudara-saudara menutupi wajah mereka. Biarkan wanita itu sendiri. Tangkap Huo Xuanzhou dan pukuli sampai mati. Cacat dan terluka. Ben juga tertangkap. Kamu dengar saya? Ya. Apa yang kalian semua tatap? Lakukan, bos. Sepertinya pihak lawan tidak kecil. Seperti diperintahkan oleh atasan. Berkelahi sampai mati saja. Seseorang sedang mengemudi. Berkelahi sampai mati. Kamu takut apa? Aku di sini. Mereka nggak bisa sakiti kamu. Bapak Huo, Anda harus tantang 1 lawan 3. Jangan khawatir, mereka datang buat aku. Aku nggak akan biarin darah mereka muncrat ke kamu. Mundur kalau kamu pusing. Pergi sana.
Iya. Ya. Ayo naik. Aku naik mobil. Sebenarnya jangan datang ke rumahmu, cuma luka kecil aja. Nggak apa-apa, rumahku dekat. Laki-laki sendirian dan gadis janda dalam satu kamar. Apa dia pikir aku menyelamatkannya? Apa ini kesempatan buat dia mendekatiku? Hei, biar kami bantu. Leyin, pulang lembur sampai selarut ini. Hei, ini siapa itu? Kamu kan mau pergi kencan buta? Aku lembur di kantor. Nggak ada waktu buat kencan buta. Bu, perkenalkan. Ini rekan kerjaku. Huo Xuanzhou. Tante, apa kabar? Wah, Xiao Huo. Ayo, duduk. Aduh, kenapa kamu terluka? Berantem ya? Pulang kerja, ketemu beberapa orang mabuk. Untungnya ya rekan kerjaku datang tepat waktu. Kalau nggak standar kalau enggak, lukanya sekarang ada di aku. Aduh, syukurlah. Aduh, Xiao Huo, terima kasih ya. Tante ambilkan kotak P3K dulu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak pergi kencan buta? Pertama-tama, keluar dari kemiskinan, baru cari pasangan. Keluarga masih punya utang. Keluarga punya utang yang banyak. Ayah dulu sering menanggung utang orang. Tinggalkan segunung utang. Semua jadi beban kita. Harus dilunasi, makanya orang bijak jangan pacaran. Aku nggak mau ada pria yang memperlambatku melunasi utang. Terus ayahmu sudah lama pergi. Rumah satu-satunya yang tersisa ditempati oleh bibiku. Sudah berakhir, nggak sebesar itu masalahnya. Sekarang aku cuma mikirin cari uang cepat, biar aku bisa berhenti membiarkan ibuku hidup dalam ketakutan. Tak kira dia masih sangat muda, harus menanggung beban seberat itu. Pantas saja dia nggak mau rugi sedikit pun. Ternyata dia yang rugi. Aduh, Xiao Huo Lai, biar tante lihat lukamu. Aduh, terima kasih banyak ya. Wah, Xiao Huo, kamu masih jomblo? Rumahmu punya berapa unit? Bu, Jangan repot-repot tante, aku sendiri saja. Aduh, gak apa-apa. Tante lihat kamu terluka, mau bantu. Jangan. Biar sekretaris Joe yang urus. Oke, biar lain yang urus. Aduh, dia kan terluka karena kamu. Kamu balut yang baik ya. Oke, aku yang urus. Bukan EKG ini. Kamu naikkan bajumu. Xiao Huo, jalain kita ini masih perawan. Xiao Huo, kamu telanjang dada. Anak gadis juga nggak tahan lihatnya. Aku tadi kurang sopan. Tapi aku yang kena pukul di dada. Tapi semuanya agak sakit, ya. Jangan. Harus dibuka semuanya. Ini bukan obatmu yang melancarkan peredaran darah dan menghilangkan memar. Bu, kamu terlalu antusias. Aku cuma bawa dia pulang dulu buat dibalut sederhana. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Mau kemana selarut ini? Ke rumah sakit. Kalau ada luka dalam, itu bisa jadi masalah besar. Terus tadi kenapa nggak panggil ambulans saja? Kenapa malah dibawa pulang dulu? Di seberang ada 3 orang. Dan mereka sengaja siapin mobil. Kami sama sekali nggak sempat nunggu ambulans di tempat. Jadi cuma bisa lari ke sini dulu. Ada 3 orang? Bukannya rumah kita jadi sangat berbahaya? Nggak, aku sudah telepon polisi. Aku baru saja kirim pesan ke Tuan Song. Kurasa dia seharusnya segera tiba. Kasian dong. Ups, sama-sama. Aku sekretaris super yang digaji double sama bos. Tentu saja harus komprehensif. Oke, biar aku antarkan kamu pergi. Nah gitu. Wah, harus lebih sering main ke sini nanti ya. Iga bakar tante lain suka. Kapan? Nanti tante buatkan. Bu, kakak ini sudah menikah dan punya anak. Anaknya aja udah bisa beli kecap sendiri.
Sudah pada menikah dan punya anak. Diantar sampai depan pintu. Tante, kalau begitu saya tidak mengganggu dulu. Lain kali saya datang lagi untuk makan iga bakar, Tante. Ya, jangan repot-repot. Jangan datang lagi lain kali. Nanti jangan terlalu dekat dengan keluarga lain kami. Kurang-kurangi bergosip. Betul. Iga bakar saya bukan untuk pria yang sudah menikah. Jangan datang lagi. Bu, jangan terlalu realistis. Besok ikut kencan buta untuk ibu. Mencari pasangan untuk menikah, jangan ganggu pria yang sudah berkeluarga seperti itu. Jangan dibawa pulang. Bu, Cepat antarkan dia ke pintu. Cepat kembali setelah mengantar. Setelah antar pesanan, cepat-cepat balik. Bu, kamu kok matre banget sih? Kamu terlalu matre. Wanita matre. Hah? Pak Huo, supirnya pasti sudah datang, kan? Sudah sampai. Waktu itu aku benar-benar nggak mau narik kamu balik, tapi... Hei, aku cuma mau kasih obat ke kamu secepatnya. Sekarang dipikir-pikir, itu memang nggak pantas. Tapi Pak Huo, jangan khawatir. Satu-satunya tujuan aku sekarang cuma cari uang. Aku sama sekali nggak punya pikiran apa-apa ke kamu. Oke, terima kasih. Xiao Lein, ngobrol apa sama suami orang sampai larut malam begini? Ayo pulang tidur. Huo Zona, kalau gitu hati-hati di jalan. Hah? Maaf, aku salah sebut. Pak Huo, hati-hati di jalan. Dia kayaknya takut aku bakal nempel sama dia. Sekretaris Joe, apa benar karena kamu nggak mau ikut kencan buta? Nggak tahan lagi. Bukannya aku cuma minum 2 cangkir kopi dari Pak Huo? Kenapa jadi nggak bisa tidur? Ayo dong, aku capek banget. Aku mau tidur. Kenapa nggak tidur tengah malam begini? Tidur. Aku udah tidur. Ayo kita lanjut sampai kamu selesai periksa tubuhmu. Saya masih harus ke perusahaan. Kudengar kau sangat spesial pada sekretaris barunya. Tidak ada. Ayo. Apa yang kau buru-buru? Aku sudah lama menunggumu di sini. Beraninya kau memburu-buruku? Ayo. Sepertinya Xiao Lein akan diusir. Harus aku lakukan sendiri. Kopi eksklusif Pak Huo. Cium atau tidak? Wangi. Ini pasti harus wangi eksklusif Pak Huo. Coba. Saya tidak minum. Saya tidak pantas. Apa salahnya ini? Harga pasarnya 500 yuan per cangkir. Saya jual ke kamu cuma 2,45. Kamu masih mau membebankan biaya padaku? Ada juga nolnya. Saya tidak minum. Saya tidak pantas. Simpan saja untukmu sendiri. Kalau bukan karena 2 gelas susah tidur, aku juga tidak tahan. Diskon 50%. Hal baik dibagi bersama. Ini kopi eksklusif Pak Huo. Nanti, kalau suatu hari Pak Huo tanya padamu, kopi ini enak atau tidak, kamu tidak bisa selalu jawab dia bahwa kamu tidak hanya tidak minum, tidak pantas. Pak Huo masih akan menanyakan hal-hal sepele seperti itu? Ya, mungkin. Kalau gitu, saya minum. Aku kasih uangnya. Tidak apa-apa. Kak Kiau, aku mau bilang kamu itu dewa baru. Beberapa hari Pak Huo nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku usul semua uang taruhan hari ini dimasukkan ke kasir-kasir semuanya ke kami, Kak Kiau. Setuju. Wah, jangan, nggak bisa. Walaupun aku baru di sini 10 hari. Tapi aku masih percaya diri. Selalu bisa menemani Pak He. Ini kan cuman permainan. Tapi aturan permainan, ya tetap aturan. Pak Huo spesial buat kamu. Masih aja kalah. Iya Kak Kiau, aku taruhan sama kamu. Kamu pasti sekretaris tatua terakhir Pak Huo. Nggak berani bilang yang lain, tapi pekerjaan ini aku masih sangat yakin bisa mengerjakannya. Xiao Lein, kamu dipecat. Kenapa? Baru dapat laporan. Kontrak perpanjangan yang kamu tanda tangani dengan Pak Kian didapat dengan cara tidak pantas, yaitu tidur denganmu. Apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu kenapa sih?
Tingkah lakumu yang tidak bermoral sudah sangat merusak reputasi. Huo sudah cukup jelas. Manajer Shu, kamu tidak punya bukti untuk menyebarkan rumor tentang orang lain. Bertanggung jawab secara hukum. Sekretaris Joe. Mau buktinya? Nanti saya kasih buktinya. Manajer Shu sudah menginformasikan agar semua istirahat 10 menit. Silakan saksikan pertunjukan yang bagus ini. Itu Ibu Shiu. Kamu tidak dengar pengaturan dari Nyonya penjaga? Pergi ke lobi, ya. Mereka pasti sudah siap. Jangan tunjukkan kelemahan. Tuan Huo belum datang. Jangan berkeras kepala dengan mereka. Mereka sengaja datang saat Tuan Huo tidak ada. Tapi saya tidak takut dengan bayangan yang miring. Sekretaris Joe, saya ingin kasih kamu muka. Tapi saya tidak menyangka mulutmu sekeras ini. Kalau begitu, saya harus melakukannya di depan semua orang. Ungkap warna aslimu. Berhenti mengoceh. Bukti apa yang kamu punya yang bisa menjatuhkan saya? Langsung keluarkan saja. Penasaran sekali. Kamu buru-buru sekali, Sekretaris Joe. Sekarang saya kasih kamu 2 pilihan. Pertama, minta maaf ke saya. Lalu ambil setangkai bunga ini dan kotak uang ini, lalu pergi dengan terhormat. Lagi pula, kontrak dengan kehidupan sebelumnya berhasil ditandatangani. Anggap saja sebagai hadiah saya untukmu. Berapa jumlah uangnya? 200.000. Masih kalah sama komisi yang Pak Huo kasih ke aku. 200.000 cuman buat nyiram air kotor ke aku. Lepasin aku. Ibu Shiu, uang sakumu cuma segitu? Oke, kamu yang minta. Kalau gitu, kamu cuma bisa pakai yang kedua buat bukti. Kamu minum anggur ini, semua uang ini buat kamu. Buktinya udah jelas, kamu lihat kan? Xiao Leyin, aku lihat kamu mau ngeles gimana lagi. Ini mau buktiin apa? Aku nggak tahu Pak Qian itu orang kayak apa. Masa kamu nggak tahu? Walaupun videonya cuma segini pendeknya, tapi udah cukup buat nunjukin kalau aku nolak. Apa aku ini korban? Siapa tahu kamu cuma pura-pura jaga image, pura-pura nolak. Kalau enggak, gimana kamu jelasin perpanjangan kontrak yang sukses itu? Manajer Shu, aku mau tanya kamu, gimana caranya kamu dapat video ini? Urusan gimana aku dapetin? Penting buat kamu. Apa kamu yang rekam video pendek kayak gini, terus pergi? Kamu jelas-jelas tahu rekanan itu, Pak Qian, itu orangnya kayak apa? Tapi kamu tetap kunci aku sendirian di dalam. Jelas-jelas kamu sendiri yang buru-buru posting. Aku kemalaman dipukul. Ini harus aku kembalikan ke kamu. Tuan Xiaolei, beraninya kau pukul aku? Aku yang pukul kamu. Kamu fitnah, harusnya kan melawan. Sudah. Aku sudah mengundang Bapak Qian atas nama Xuanzhou. Apa Sekretaris Qiao yang menyebarkan rumor? Biarkan Bapak Qian yang bicara sendiri. Mau bilang apa sih yang master ini? Bapak Qian, cepat sekali Anda sampai. Kamu siapa? Dulu aku sekretarisnya Bapak Huo. Oh, kamu yang dulu dekat-dekatan sama Bapak Huo. Lalu sekarang dekat-dekatan sama siluman rubahnya Bapak Huo. Kamu itu apa? Kamu itu selebriti terkenal di kota Haiyan. Selera Bapak Huo masih oke. Cinta barunya ini jauh lebih cantik dari kalajengking hitam macam kamu. Bapak Qian, aku kan tidak menyalahkan Anda. Kamu ini bawang apa? Kamu juga cocok. Bapak Huo, bukannya katanya Bapak Huo yang undang aku minum teh? Sikap Sekretaris Qiao terhadapmu oleh Bapak Qian, siapa yang percaya kamu tidak ada bedanya? Kamu ini siapa sih? Aku cuma ngomong yang benar aja. Kami punya buktinya. Aku ini pria yang sopan. Nggak pernah mukul perempuan. Aduh. Tapi lihat orang berantakin semuanya. Itu benar-benar berani banget. Bahkan berani nyebarin rumor soal bapakmu yang masih hidup. Wajar aja. Aku dengar soal perpanjangan kontrak antara Huo dan Qian. Qian ngasih konsesi tambahan 20 poin dari kontrak aslinya. Hah, itu cuman kenang-kenangan dari bapakmu yang masih hidup buat Pak Huo. 20 poin itu apa sih? Kok mukamu kelihatan familiar banget?
Ah, apa Xiao Hua lagi sibuk sekarang? Kenapa orang yang kamu bawa ini kelihatan familiar banget? Karena Pak Hua lagi sibuk hari ini, ya kita nggak ganggu dulu deh. Aku bukan maksud kamu, maksudku dia. Mau ngapain? Jangan diantar, nggak usah diantar, nggak perlu diantar. Nggak usah diantar, nggak usah diantar. Kita jalan sendiri aja. Hei, bagaimana dengan kamu? Tidak perlu antar, tidak perlu antar. Ayo kita pergi sendiri. Kenapa kamu lari begitu cepat? Apakah kamu merasa bersalah? Cepat pergi. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Benar sekali. Bahkan jika kamu tidak tidur dengan saya, tapi benar bahwa kamu menggoda Tuan Huo. Sudah selesai? Pertama, aku menyebarkan rumor bahwa aku memiliki hubungan tidak pantas dengan Tuan Qian. Sekarang aku menyebarkan rumor lagi tentang Tuan Hua dan aku. Perusahaan membayarmu gaji. Apakah kamu datang untuk mengorganisir kolega-kolegamu? Lihatlah fotonya. Kamu dan Tuan Hua mencuri semangkuk sup pedas Hu. Apakah kamu menjijikan? Itu Tuan Huo. Kenapa kamu seperti kodok? Bibi melahirkanmu. Apakah mulut ini untukmu menyemprotkan kotoran? Kata-katamu asam dan bau. Sekretaris Joe, jangan pikir Kak dan Pak Huo minum semangkuk sup pedas Hu yang sama. Aku nggak tahan. Bu Shiyu, beraninya kau menghasutku? Dan tolong selidiki dulu sebelum menyebarkan rumor lain kali. Kami makan pangsit. Mana ada sup pedas? Apa aku kasih kesempatan untukmu berbicara? Loncat-loncat di depanku. Anggap aku hiasan saja. Tampang ini balik untukmu. Bersulang tapi nggak diminum. Anggur yang enak, tertangkap dia untukku. Hei, kalian mau apa? Di masyarakat yang berdasarkan hukum, berkelahi beramai-ramai itu ilegal. Tangan-tangan. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian sedang apa? Hentikan. Xuan Zhou, kenapa kamu datang ke perusahaan hari ini? Bukannya kamu temani ayahmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh? Kamu kecewa? Tidak, Xuan Zhou. Sekarang ibu sudah meninggalkan tempat kerja. Jangan pusingkan perusahaan lagi. Xuan Zhou, tidak ada yang lebih mengenalmu daripada aku. Aku harap kamu baik-baik saja. Ibu kecil, jangan sok suci lagi. Dulu kamu cuma sekretaris yang tidak penting, tidak sebegitu pentingnya. Apakah itu penting? Semua orang mulai sekarang, termasuk Ibu Lin, kalau mau masuk perusahaan di masa depan harus buat janji dulu dengan manajer Shu. Tuan Huo, Segera keluarkan Ibu Lin. Kedepannya, siapa yang berani membiarkan orang luar masuk perusahaan secara pribadi, akan saya pecat dengan alasan pemecatan dan didenda gaji 3 bulan. ya, Begitukah caramu balas dendam padaku? Pernah dengar soal monyet yang memetik jagung? Mau ini mau itu, ujung-ujungnya dapatnya 0. Baik-baiklah pada istrimu yang kaya itu. Xuan Zhou, Kamu bisa pergi sekarang. Xuan Zhou. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Mau kupanggil satpam? Oke, aku pergi. Ayo kita mulai. Kamu kesakitan? Tidak. Itu tidak apa-apa. Proyek ratusan juta adalah mengorbankan seorang wanita. Bisa diselesaikan dengan tidur denganmu semalam. Kontraknya ditandatangani oleh Tuan Qian yang memohon perpanjangan kontrak padaku. Sekretaris Joe ada di sampingku saat itu. Ternyata Tuan Hua sendiri yang memenangkan kontraknya. Oh, begitu. Kamu lihat dengan jelas siapa yang mempromosikan kerjasama antara dua keluarga Hua dan Qian. lihat jelas. Tuan Huo, Anda yang mewujudkannya. Fitnah dan memalsukan. Rekan manajer Shu, kamu bisa pergi sendiri. Tuan Huo, saya ada kesulitan. 1 menit lagi, aku akan meminta Departemen Hukum menggugatmu. Tunjukkan padaku secara detail apa yang telah kamu lakukan selama ini. Aku akan berhenti sekarang. Aku akan segera tulis laporan pengunduran diri. Terima kasih, Pak Huo. Terima kasih, Pak Huo. Kamu tidak sibuk? Sekretaris Joe datang ke kantorku. Pak Huo, hari ini Bu Shiyu kasih aku 200.000, aku cuekin. Aku benar-benar setia pada Bapak. Kamu sudah hitung, komisi 1.000, bukan cuma 200.000. Walaupun memang benar, tapi alasanmu berapa banyak? Benarkah? Oke. Salep apa ini? Obatnya manjur. Ini untukku? Efeknya ajaib untuk melancarkan peredaran darah, menghilangkan memar dan bengkak. Terima kasih Pak Huo. Ngomong-ngomong, lukamu hari ini gimana?
Aku lihat kamu jalan lancar hari ini. Pasti nggak parah. Dia tidak pernah lupa perhatian padaku. Sudah, sibuk saja dulu. Terima kasih Pak Huo. Ini untuk yang sangat kaya. Dijual diskon 198 yuan. Hanya kotak ini yang lambat. Hei, untung kecil lagi. Oke. Ini kan kamar pribadi Pak Huo. Kok kamu tahu aku minum? Kak Kiao ya yang jual gelas pertama ke aku. Beli berapa? Tunggu, kita bilang bareng. 245 pasang. Iya, aku udah cek harga pasaran. Memang harganya 500 gelas. Kak Kiao traktirin kita segelas setiap hari. Baik banget ya. Iya, Kak Kio emang orangnya baik. Dia berani-beraninya jual kopi aku. Ayah, ada apa? Dekantang barusan telepon. Katanya mereka lagi meneliti obat khusus untuk anti radang dan pereda nyeri yang melancarkan peredaran darah dan menghilangkan memar. Bukunya apa yang dilihat murid-muridnya? Ada yang jual. Masih asli lagi. Kamu cepat cari tahu apa yang terjadi. Oke. Apakah ini Sekretaris Joe? Itu dia, itu obat ajaib yang belum sampai di pasaran. Uang sulit membelinya, dia hanya perlu 198. Lebih baik dari secangkir kopi. Tuan Huo, ada dokumen di sini. Tolong tanda tangani. Tuan Huo ruangan pribadi di gedung Huixiang sudah dipesan untuk malam ini. Tuan Qian, Nyonya Qian, dan Tuan Qian sudah semua membalas. Akan menjadi tua tepat waktu. Tuan Huo baru saja memperjelas apa artinya tiba. Oke. Saya pikir karena ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan, maka saya harus menemani Anda. Apakah Anda masih pergi tanpa bayaran lembur? Pergi, tentu saja pergi. Saya dengar bebek panggang renyah Huixiang Lo enak. Jika saya pernah mendapat kesempatan untuk mencicipinya dalam hidup saya. Betapa bahagianya saya nanti. Tidak perlu keluar. Oke, Tuan Huo. Anda selalu aman. Mengapa Anda bermain-main dengan keluarga Qian? Hanya untuk beberapa miliar. Reputasi buruk untuk keluarga Huo kita. Bukankah karena yang kecil dan yang besar? Persahabatan antara 4 generasi keluarga Huo kita dan keluarga Qian, yakni. Saya dengar ibumu bilang itu untuk sekretaris baru. Mobilnya datang. Ketua Huo silakan masuk ke mobil. Xiaosong, antar ayahku pulang dulu. Kenapa kalian tidak pulang bersama? Mau kemana? Perusahaan. Perhatikan istirahat. Kombinasi kerja dan istirahat. Kamu tahu, pulang saja. Manajer Lu, saya sudah di depan pintu. Pak Huo bebek panggang renyah yang Anda pesan. Apakah makan setelah setengah jam akan memengaruhi rasanya? Akan ada sedikit pengaruh, jadi usahakan untuk datang ke toko sebanyak mungkin. Oke, kamu pergi kerja dulu. Terima kasih Pak Huo atas dukungannya. Saya dengar bebek panggang renyah Huixiang Lo enak. Kalau saya punya kesempatan mencicipinya sekali seumur hidup. Betapa bahagianya saya nanti.
saya akan mengantarkannya sendiri padanya. Apakah dia akan salah paham kalau saya tertarik padanya? Sepupumu mau tunangan. Kita kasih berapa ya? Keluarga sepupuku tinggal di rumah kita. Nggak pernah kasih sepeser pun. Shu Fangfang mau nikah. Ibu dan anaknya itu bukan cuma harus pindah. Aku juga harus kasih bibi kamu angpau gede. Aduh, ngomongin rumah lagi. Bapakmu kan bilang gitu waktu pergi. Bibi kamu sama ibunya kan susah. Biarkan mereka tinggal di rumah itu. Sudah 10 tahun bibi aku nikah lagi. Masih tinggal di rumah kita. Kesepian. Kita ini yang jadi yatim piatu sama janda. Kita susah di mana? Lihat, kamu sekarang kan kerja di grup Huo. Atasan sangat menghargai kamu. Hari pertama kerja, gaji langsung naik 2 kali lipat. Kita sudah keluar dari kesulitan. Ibu, lupa ya setelah bapak pergi, debt collector datang tiap hari buat ngecat. Atau ngebrek kaca, bapak bantu orang lain ngutang tinggi. Debitur nggak bisa bayar terus kabur. Lebih dari 2 juta utang rentenir jadi tanggungan kita. Bapak sudah nggak ada, siapa yang bayar? Leyin. Aku yang tanggung. Maafkan ibu nggak mampu cari uang lebih, nggak bisa bantu. Bapak lebih milih makan sendiri. Bayar utang orang lain. Sampai ada yang mati terpaksa. Tapi rumah yang dikasih ke tantenya nggak diambil lagi. Ayah sudah tiada, dan kamu juga bodoh. Aku ikut kamu hidup di kolong jembatan, got, ruang bawah tanah. Bibi dan anak perempuannya menduduki rumah kita. Seumur hidup kamu hanya memikirkan orang lain. Bisakah kamu memikirkan aku? Apa aku ini anak kandungmu? Leng Ying, tentu saja kamu anak kandung ibu. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Aku ini anak kandungmu. Tapi, kamu malah memberikan rumah yang bisa meneduhi dari angin dan hujan ke orang lain. Menyuruhku mengemis bersamamu di kota ini. Inikah caramu memperlakukan anak kandungmu sendiri? Aku tidak menyuruhmu mengemis. Aku tidak sedang membicarakan pertunangan sepupumu denganmu. Sesuatu yang bersifat formalitas? Kenapa kamu ungkit-ungkit lagi hal lama itu? Ibu, seumur hidup aku sudah menahan. Aku sudah menderita bersama ibu dan ayah. Aku tidak mau menahannya lagi. Kapan Shu Fangfang bertunangan? Dia pesan di mana? Kamu mau apa? Pertunangan sepupumu itu. Jangan membuat masalah. Bukannya kamu bilang mau bertunangan sebagai hadiah? Aku harus siapkan. Kamu pergi ke kelasmu. Jangan ikut campur. Urusan formalitas sepupumu ibu yang urus. Kamu tidak mau kasih tahu aku? Kamu berjaga-jaga terhadapku? Loh, kamu di kelasmu kan? Lihat, sepupumu sudah dipecat. Dilarang di industri ini. Dia tidak bisa menikah lagi. Tolong jangan tiru sepupumu. Bekerja keraslah. Itu pantas untuknya. Aku mau keluar dulu, ada telepon. Jawab telepon terus keluar. Telepon kantor. Di luar sepi. Biar sopan sama atasan langsung. Oke, kamu memang selalu ada alasannya. Sampahnya dibuang dulu. Oke. Kaki ini lebih awet dari aku. Memang benar. Penerus keluarga Huo itu yang paling banyak diincar cewek-cewek di kota ini. Nilai kalimat ini masih terus naik. Apa yang mahal? Cowok ganteng dan tajir. Cuma bisa dilihat dari jauh, nggak bisa diajak main. Pak Huo. Pak Huo. Dia sangat senang melihatku. Bapak Huo, hari ini Bapak datang terlambat. Ada pesanan apa? Ini, Apa ini? bebek panggang renyah. Bebek panggang renyah dari Hui Xianglu. Suka? Mau, wanginya enak banget. Wah, terima kasih Bapak Huo. Terima kasih Bapak Huo. Bapak baik sekali. Bapak adalah bos terbaik di dunia. Tidak ada yang lain. Cicipilah, senang-senang saja. Masa cuma dicicipi sedikit gini? Ini kan dari bos terbaik di dunia. Bapak sendiri yang bungkusin untukku. Istimewa. Hei, kamu baru saja selesai buang sampah. Gak apa-apa, tanganku bersih. Dan seterusnya. Jangan khawatir.
itu. Aku yang lakukan sendiri, jangan bergerak. Ini buat bersihkan tangan. Dia mengusap hatiku. Anak kapitalis ini benar-benar tidak menggoda aku. Tangan satunya. Oke, kamu bisa makan. Ayo, coba. Ini pantas. Xiao Leyin, kamu diam-diam ketemu pria yang sudah menikah. Kamu benar-benar bikin aku kesal. Kamu bikin aku jengkel. Lari! Lari buat apa? Ayahku ada di sini. Aku nggak peduli sama kamu. Hei, Sekretaris Kiao. Aku bunuh kamu. Bibi, sedang apa ini? Hah, aku ngapain? Kamu kan sudah punya istri. Malam-malam menggoda anak orang. Tampangnya begitu jujur. Kok bisa lakukan hal memalukan seperti ini? Bibi, Anda salah paham. Saya ini bosnya Sekretaris Xiao, Presiden Grup Huo. Kamu bosnya Leyin? Iya, Bibi, Anda salah paham. Hah, gaji langsung naik 2 kali lipat di hari pertama kerja. Hebat juga kamu presiden. Pokoknya, aku larang anakku bergaul dengan pria beristri ini. Kalau tidak, aku bisa-bisa bunuh kamu atau patahkan kakinya. Bibi, saya masih lajang, belum menikah, belum punya anak. Tante, saya masih single, belum menikah dan belum punya anak. Pria paling diincar untuk dinikahi di Haiyan, Huo Xuanzhou, pewaris grup Huo. Ini fotomu? Tante, bagaimana menurut Tante? Agak mirip sih. Xiao Leyin sedang sembunyi dari apa? Keluarlah sekarang. Hei, hei, hei. Ibu, kenapa ibu di sini? Beraninya kamu bilang begitu? Lama sekali di telepon. Aku tahu apa yang salah denganmu. Terima kasih, Tuan Huo. Tante, kalau begitu saya duluan ya. Oke, hati-hati di jalan. Ingat ya, lain kali makan iga di rumah. Pasti. Hei, walaupun Tuan Huo masih single, tapi keluarga Huo terlalu tinggi. Orang seperti kita hampir tidak bisa keluarga mereka. Oh, bukan berarti kamu tidak cukup baik. Ibu takut kamu akan menderita nantinya. Hei, hari-hari apa lagi yang bisa kita derita? Sebelumnya dikejar-kejar debt collector, tidak punya tempat tinggal tetap. Ya ampun, nggak semudah yang kamu bilang. Memangnya jadi menantu orang kaya semudah itu? Ah, Bu, kamu terlalu banyak mikir. Kata Tuan Huo, istri beliau setidaknya harus sekufu, putri selebriti. Terus dia bawain kamu makanan tengah malam kalau lagi senggang. Aduh, walaupun bukan berarti begitu, aku nggak bisa nahan diri buat berbuat baik. Jadi jangan tertipu. Mungkin dia sekaligus bungkus 10 ekor bebek, kita cuma salah satunya. Oke. Asal kamu bisa mengerti. Terus dia bawain kamu makanan tengah malam kalau lagi senggang. Iya, Tuan Huo, kamu kasih tahu aku. Biar aku nggak berpikiran buruk tentang kamu. Tapi, kenapa kamu selalu menunjukkan kebaikan yang nggak jelas padaku? Ya sudah, lupakan. Aku akan tetap teguh pada tekadku untuk cari uang. Tidur. Tuan Huo, ini 6 lauk, 1 sup dari gedung pernikahan. Ya, kamu keluar dulu. Sekretaris Xiao, masuk. Sekretaris Kiao minta cuti hari ini. Anda sendiri yang setujui surat cutinya 3 hari lalu. Dia benar-benar minta cuti. Potong gaji karena cuti. Ada apa dengan keluarganya? Uang aja nggak mau. Yang ini mahar dari calon menantuku. Wah, hebat sekali. Tumpukan emas ini dan tumpukan uang ini. 1 juta tidak cukup. 2 juta, bikin iri. Awalnya Leinmu menolak bertemu.
Syukurlah putrimu tidak pergi. Kalau tidak, kan 2 juta ini jadi ke rumahmu. Lain kami masih muda. Dia sekarang tidak berpikir seperti itu. Aduh, lain keluargamu, hidupnya saja miskin. Tidak seperti Fang-Fang kami. Aduh, aku semakin suka. 2 juta. Jika keluarga kami memiliki perut yang indah. Melahirkan anak laki-laki gemuk dalam setahun. 2 juta ini keluarga kami. Kita harus menunggu sampai Fang-Fang melahirkan anak. Untuk mendapatkan hadiah pertunangan ini? Tentu. Kalau tidak, kamu pikir orang kaya begitu bodoh. Jika dinegosiasikan seperti ini. Syukurlah keluarga kami melewatkan orang seperti itu. Aduh, kamu masih tidak suka. Kamu dan putrimu, utang 2 juta. Berapa tahun kamu sudah makan makanan sederhana? Kamu masih tidak suka. Sudahlah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Fang-Fang dan yang lain sudah di sini. Fang-Fang dan yang lain sudah di sini. Duh, menantuku yang baik. Ini bisa jadi ayah untuk Leyin. Ayo duduk sama ibumu. Aku sudah minum teh kalian berdua. Serahkan daftar hadiahnya. Ini pernikahan. Maksudmu sudah pasti. Belum melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga Lin. Masalah pernikahan ini nggak bisa dihitung. Hei Besan, keluarga kami itu Fang-Fang. Muda dan sehat. 3 tahun lagi pasti punya anak. Gampang. Kita bicara lagi kalau sudah punya cucu baru. Baik Bu, Ibu nggak lihat aku masih berlutut. Minum tehnya sekarang. Minum teh dulu. Siapa yang mikirin cara begini buat nyiksa anakku? Bu, minum teh. Hei, Bu, minum teh. Jangan panggil dulu, tunggu sampai punya cucu. Bu, masih mau minum, aku masih berlutut. Minum, aku minum. Tunggu sebentar. Xiao Leyin, Cantik banget. lagi lihat siapa? Aku mau nikah sama kamu. Itu kehormatanmu. Belum juga nikah, udah melototin orang. Kamu pantas buat aku? Oke, udah jangan dilihat. Kamu ngapain di sini? Dengerin aku. Kalau hari ini kamu berani mempermalukanku di sini, merusak rencanaku, hidupmu bakal sengsara. Kamu takut aku mempermalukanmu? Kalau gitu, kamu harus kooperatif. Xiao Leyin, kamu mau ngapain? Leyin, kamu ngapain di sini? Aku peringatkan kamu. Dulu kamu sendiri yang nolak lihat tambangnya. Hari ini sepupumu tunangan sama Yumine. Kalau kamu menyesal lagi, sudah terlambat. oh Leyin, bukannya sudah ku bilang jangan datang? Kenapa kamu masih di sini? Ibu, jangan bicara. Aku kesini hari ini bukan buat merebut pria. Aku kesini buat 2 hal. Yang pertama ini apa? Penagihan utang. Mau masak apa? Kamu mau masak apa? Ini hari pertama kalian ibu dan anak pindah ke rumah saya. Kami berutang sewa keluarga setiap bulan. Dan waktu ayah saya masih hidup, setiap jumlah uang yang dipinjam dari keluargamu, serta kayu bakar, beras, minyak, dan garam yang kalian ambil dari rumah kami. Selama puluhan tahun ini, saya ingat jelas setiap coretannya. Saya hafal 1 buku catatan tebal. Sudah penuh semuanya. Kalau dikonversi ke uang tunai, setidaknya kalian harus bayar kembali 500.000 kepada kami. 500.000? Mengambil alih rumah orang lain kok bisa seenaknya? Ini mau makan bakso darah manusia. Aduh, jangan. Jangan. Keponakan saya sudah jago hitung-hitungan sejak kecil. Utang mereka, itu diberikan ke kami dengan sukarela. Dia datang hari ini, cuman mau uang. Siapa yang izinkan kamu taruh barang-barang ini? Singkirkan. Memang makin besar makin bandel. Saya memang tidak punya aturan. Jadi, tolong kembalikan uangnya tante. Saya dengar mas kawin yang diberikan keluarga Lin ke sepupu saya 2 juta. Kalian punya uang. Utangmu pada kami harus dibayar. Hei Leyin, kamu ngapain? Ibu, jangan ikut campur. Xiao Leyin, datang hari ini. Kamu cuma menyesal tidak kenal suami saya, kan? Kayaknya urusan tagihan cuma alasan buat lo berdiri di sini. Bukannya nanti lo harusnya ngelakuin segala cara merayu suamiku. Yang manis-manis di matamu sendiri.
Simpen sendiri aja. Terus lo bilang hal kedua yang lo lakuin adalah bikin-bikin alasan. Hal kedua apaan? Cuman mau ambil kembali rumahku. Apa? Lo mau ambil kembali rumah itu? Lo udah gila ya? Tante udah tinggal di rumahku lebih dari 10 tahun. Tante jangan-jangan udah nganggep rumah itu punya tante sendiri, ya? Kamu, anak muda, berani-beraninya fitnah aku kayak gini? Apa aku kayak orang yang suka numpang enak? Oke, Tante. Kalau bukan, ya Tante bisa langsung pindah dari rumah itu sekarang juga. Kenapa aku harus pindah? Rumah itu kan punya kakak sulungku. Kakakku bilang dengan jelas, biar aku sama anakku tenang. Bisa tinggal kapan aja. Kenapa sekarang lo tarik kembali? Tante udah tua. Aku ingatnya salah. Yang papaku bilang itu buat bikin Tante tenang. Tapi papaku bilang tunggu sampai anak Tante udah gede, mampu hidup mandiri, baru minggir dari rumah itu. Papamu gak pernah bilang gitu. Papamu bilang kami bisa tinggal di mana aja. Tinggal seumur hidup juga gak apa-apa. Oke, Tante punya buktinya. Tunjukin buktinya. Oke, kamu punya bukti. Tunjukkan buktinya. Ayahmu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Gimana aku bisa ngeluarin buktinya? Kalau gitu, kamu bohong. Ayahku nggak pernah bilang begitu. Aku bisa jadi saksi. Kamu jadi saksi juga percuma. Aku nggak bakal pindah. Aku lihat kamu bisa apa sama aku. Mau main kasar ya? Oke. Aku memang sudah memanggil orang yang bisa menanganimu hari ini. Kamu memang mau cari masalah hari ini, ya? Kamu memang mau menghancurkan adikmu sendiri, ya? Jangan bicara seenaknya. Kalian yang main curang, nggak mau bayar utang atau ganti rumah. Aku nggak peduli kamu minta uang dengan cara apa. Sepeser pun nggak ada. Jangan harap rumahnya dikembalikan. Bos Gao, keluar. Leyin, gimana kabarmu? Kamu kenal mereka? Apa kamu lupa? Mereka itu yang mengusir kita ibu dan anak sampai tak punya tempat untuk tinggal. Aku nggak lupa. Makanya pas pertama kali lihat kakak Gao, aku pikir mukanya familiar. Kenapa aku lihat kamu kok familiar banget? Perilaku Ibu Jo di masa lalu, maaf, asal keluarga kamu lunasi utangnya, semuanya bisa dibicarakan. Kamu lagi ngapain di sini? Ya jelas, saya kesini mau nagih utang. Hahaha. Kami pasti akan bayar. Anak saya sekarang sudah kerja. Akan kami lunasi. Itu urusan keluarga mereka. Jangan banyak omong. Tante, aku dan ibu sudah hidup bersama bertahun-tahun. Baru beberapa hari ini hidup enak. Kamu masih ngutang ke keluarga kami. Malah rumah kami ditempati. Tidakkah kamu merasa bersalah? Kenapa harus merasa bersalah? Ayahmu yang menempatkan kami di rumah itu. Kalau gitu, kita pindah saja. Suruh ayahmu bangkit dari kubur dan bilang sesuatu. Kamu lihat aku masih peduli sama kamu? Bos Gao, properti 3 kamar saya di Jalan Liuyi Selatan. Sebelumnya ditempati oleh saudara. Jadi, sebelumnya saya belum bisa melunasi utang ke Anda. Leyin, kamu mau apa panggil mereka ke sini? Saya yang panggil Bos Gao. Saya mau dia ketemu sama orang yang ngekos di rumahnya. Maksud kamu apa? Coleyin, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu, aku jelaskan lebih jelas. Rumah yang kamu tinggali, sudah aku jual. Dijual ke kakak Gao ini. Leyin, kamu jual rumah peninggalan ayahmu? Kamu anak durhaka. Aku benar-benar jual rumah itu? Ya, aku sudah jual rumahku. Jadi, sekarang kita sudah bebas dari utang. Jual rumah itu kan urusan besar. Kenapa nggak kamu bicarakan dulu sama aku? Ibu, kita bisa bebas utang sekarang kan? Tapi bibimu masih tinggal di sana. Iya, Leyin. Kamu tega banget sih ngelakuin ini. Lagian aku kan bibimu juga. Mereka pakai cara ini buat ngusir kita. Jahat banget. Aduh. Mertua, anak muda di keluarga saya yang kurang ajar ini bikin bapak ibu ketawa. Jangan khawatir, kami yang urus. Ini nggak akan pengaruhin pertunangan kedua anak kita. Hei, hahaha. Kontrak jual beli rumah ini asli dan sah. Ibu, sudah lihat? Waduh. Soal rumahnya bisa tetap tinggal di sana, tapi bayar sewa 5.000 per bulan ke saya. Bayar air dan listrik. Kenapa aku tinggal di rumah puluhan tahun? Kenapa dari sekarang aku harus bayar $5.000 per bulan ke kamu? Ya karena rumah yang kamu tinggali sekarang punya saya. Terus, jangan coba-coba ambil uang sepeser pun dariku. Curang. Itu mudah. Oke. Dopei, sekarang suruh pekerja mulai kerja segera. Hancurkan pintunya, pasang ulang 2. Dan sekarang beri itu padaku sekarang juga. Lempar semua yang ada di kamar padaku. Beraninya kau menyentuh barang-barang kami.
Kau tidak tahu siapa aku, ya? Kalau tidak mau mati, terus saja bicara. Hanya beberapa nyawa. Aku punya caranya. Sepupu, kau belum lupa siapa bos ini kan? Aku ingat sekarang. Preman perusahaan lamanya. Benar, itu dia. Jadi kau seharusnya tahu betul. Rumah siapa sebenarnya yang kau tempati? Jangan takut, kami akan melaporkannya. Kami panggil polisi. Aku masih tidak percaya. Tidak mungkin. Kalau takut mati, panggil polisi. Teruslah berisik. Apa hebatnya bersumpah serapah? Beraninya kau memprovokasi penjahat pembunuh? Kami tidak akan menikah. Itu yang kumaksud. Apakah kita tidak mampu menyinggung Tuan Qian? Ya. Lalu mereka mendobrak pintu kita, melempar barang-barang kita keluar. Lupakan saja. Kalau mau mati, teruslah buat masalah. Ups. Nona Kiao, utang lama kita sebelumnya. Sudah dihapus bukukan mulai sekarang, lalu surat penghapus bukuan. Pengacara akan mengirimkannya kepadamu dalam 24 jam. Bukan urusanku di sini, aku duluan ya. Terima kasih Kak Gao sudah datang sendiri. Kalau begitu, ikut saja denganmu. Oke. Bu, ayo kita pergi. Bertunangan dengan sepupumu. Kamu tidak takut terus-terusan dibully mereka kalau tetap tinggal di sini? Ayo. Hei, Ayo pergi. hei ipar, kami Fang Fang dan Yu Kuang sama-sama bertunangan hari ini. Keluarga kita tinggal bersama, boleh kan? Semua biji sempoamu itu menghantam wajahku. Yu Kuang, ayo pergi. Ayo. Maksudmu apa? Tidak bertunangan. Berani-beraninya kamu macam-macam dengan orang level segini, Tuan Qian. Wanita seperti kamu yang nggak ngerti diri. Aku menikah balik dan bikin masalah setiap hari, iya kan? Ayo pergi. Pertunangan, pergi sana kalau enggak mau. Hei, kamu janji sama aku. Akan bertanggung jawab atas aku. Kamu yang nggak boleh pergi. Bajingan. Hahaha, semua janji cowok. Cuman buat tidur sama kamu doang. Pergi sana. Ya ampun. Xiao Leyin, kamu nggak boleh mati. Ini Su Fang Fang, kamu diduga membunuh rekan kerja dan menggelapkan uang negara. Buktinya sudah lengkap. Sekarang kantor kami akan menangkap dan membawamu sesuai hukum. Aduh. Ibu, selamatkan anakmu. Fang Fang, kenapa dia ditangkap? Lepasin anakku. Kamu mengganggu dan mengacaukan penegakan hukum. Menghalangi tugas resmi, kamu juga harus ditahan. Ayo pergi. Ibu? Aduh. Gimana ini, Fang Fang? Pak Zhang sering-sering datang ke rumah. Sering-seringlah datang. Datang dan lihat lebih sering. Iya, harus sering datang. Oke. Pak Zhang tidak minum teh dahong pao, maaf ya. Teman, kenapa nggak mengerjakan PR? Maaf, saya akan ganti Longjing untuk Pajang segera. Kalau tidak paham, belajar yang rajin. Jangan mempermalukan diri di depan tamu. Oke, saya mengerti. Mau saya katakan, Pak Kuhwo, Anda akan menikmati. Menikahi istri cantik untuk dilayani. Bukankah ini lebih baik daripada pengasuh atau pembantu? Memang wanita yang tahu cara berdandan cantik. Cuman terlihat cantik saja. Nama seorang wanita kaya. Biar gadis-gadis kecil hari ini maju satu persatu, sudah bosan menendang. Begitulah, bisa ambil kembali perhiasan dan merek mahal yang dibeli untuk mereka. Kita tidak perlu keluar uang sepeser pun. Ya, untuk hidup enak, kamu harus melakukan bagianmu. Tidak perlu keluar biaya. Ya, hahaha. Kemari. Oke. Pak Kuo membutuhkan Anda untuk menandatangani dokumen-dokumen ini. Bersedia kembali bekerja? Pak Kuo, saya hanya minta cuti 1 hari. Dan seterusnya.
dan seterusnya. Apa kabar? Urus kemasannya, Ini untuk saya. sesukamu. Terima kasih Pak Huo atas perhatiannya. Pak Huo mau makan? Sudah cukup, aku sudah menguasai seluruh jalan ini. Bisa makan apa aja sesukamu. Kamu punya seluruh jalan jajanan. Makan apa saja yang kamu mau. Astaga, apa aku lagi mimpi? Aku nggak seharusnya masuk ke drama pendek, bos, kan? Kok bisa giliran aku yang dapat hal bagus begini? Ya, Pak Huo, silakan dinikmati. Oke, jangan lebay, biasa aja. Pak Huo, kamu nggak beli satu jalanan jajanan buat diri sendiri. Ini buat aku. Iya kan? Beneran suka sama aku, Pak Huo. Kamu beneran suka sama aku? Daging di panci ini manis nggak? Manis. Coba aku cek.